Coba kalian bayangin, kalian punya budget 200 ribuan terus pengen beli smartwatch. Biasanya kan ekspektasi kita tuh dapatnya apa sih? Paling jam tangan layarnya kecil, baterainya tahan cuma 2 hari atau lebih sedikit gitu ya. Fiturnya standar banget kan? Tapi yang satu ini agak sedikit ngawur speknya. Ini adalah OLED Meta S2, smartwatch seharga 200 ribuan yang berani ngasih baterai raksasa 1000 mAh. Bisa buat angkat telepon, punya sertifikat IP68, dan yang paling penting buat kalian pelari culture, ini bisa synchronize ke Strava. Wah, ini beneran bagus atau cuman gimmick di atas kertas aja dong? Oke, untuk menjawab rasa penasaran kalian, langsung aja kita lihat full reviewnya. Dari segi packaging, OLED Meta S2 ini simple ya, tapi juga cukup informatif ya. Ada gambar jamnya, terus juga ada beberapa highlight fitur-fiturnya juga. Kotaknya didominasi oleh warna khas OLED. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, di dalamnya kita akan langsung disambut dengan unit jamnya ya. Ini yang saya pegang adalah warna tarnish black. Selain itu masih ada juga opsi warna lain yaitu light gray. Oke, selain jamnya, perangkat jamnya, kalian juga akan dapat kabel chargernya. Ini tipenya USB-A to magnetic ya. Jadi tinggal kalian tempel aja di bagian belakang jamnya. Selain itu, selain kabel charger dan jam, kalian juga akan dapat manual book, user manual dari Meta S2 dan juga kartu garansinya. Untuk desainnya, OLED Meta S2 ini bentuknya kotak ya, dengan sudut membulat. Vibes-nya ini memang mirip-mirip Apple Watch gitu ya. Bodinya terbuat dari bahan ABS dengan finishing yang rapi, jadi kelihatan enggak murah. Namun memang kalau dilihat dari segi dimensi, yang paling mencolok dari OLED Meta S2 ini adalah ketebalannya ya. Ini cukup tebal ya, kemungkinan karena pengaruh dari baterai 1000 mAh yang disematkan di smartwatch ini. Kalau dipakai di tangan, menurut saya ini nggak begitu gede dan nggak terlalu mendominasi ya. Jadi ini akan cukup aman untuk dipakai di segala jenis ukuran pergelangan tangan, baik cowok ataupun cewek. OLED Meta S2 ini punya dua tombol yang bisa kalian akses. Tombol yang atas ini walaupun bentuknya membulat kayak crown, tapi ini nggak bisa diputar untuk navigasi menu ya. Jadi hanya bisa ditekan untuk masuk ke menu aplikasi. Tombol yang kedua di bawahnya ini agak pipih ya. Kalau ditekan sekali, ini fungsinya hanya untuk menghidupkan, mematikan layar ataupun untuk back gitu ya. Tapi kalau ditekan agak lama, itu nanti akan masuk ke shortcut menu olahraga. OLED Meta S2 strapnya ini pakai ukuran standar 22 mm dengan bahan silikon yang tebal namun lentur, jadi aman untuk kalian pakai sehari-hari. Dan juga ini menggunakan sistem classic pin buckle. Asiknya lagi, strapnya ini juga sudah pakai quick release. Jadi kalau kalian bosen sama strap karet bawaannya, kalian bisa gampang untuk lepas pasangnya atau gonta-ganti ke model strap lainnya. Oh ya, OLED Meta S2 ini udah mengantongi sertifikat IP68 waterproof ya. Jadi kalau kalian pakai lari terus keringetan parah, kehujanan atau sekedar cuci tangan, ini aman banget ya. Tapi ingat, IP68 ini bukan bisa dipakai untuk diving atau berenang ya. Untuk layarnya, OLED Meta S2 ini punya layar 1,83 inch beresolusi HD 240x284 pixel. Jangan ngarep panel AMOLED ya, tapi ini masih TFT aja. Tapi untuk harga 200 ribuan, produksi warnanya ini cukup oke dan jernih. Kalau dipakai di bawah terik matahari siang, visibility-nya ini sedikit berkurang ya, wajar ya untuk panel TFT. Tapi kalau di dalam ruangan atau pagi hari ini layarnya masih cakep banget. Navigasi ini juga responsif banget ya, kalian tinggal swipe-swipe aja layarnya. Ini refresh rate-nya lumayan mulus ya untuk kelas budget. Kalian tinggal swipe dari bawah ke atas untuk menampilkan panel notifikasi dan juga dari atas ke bawah untuk quick setting. Buat yang gampang bosen, OLED ini nyediain lebih dari 100 pilihan watch face-nya. Di smartwatch-nya sendiri ada 3 preset watch face yang kalian pilih ini. Bisa kalian pilih aja sesuai dengan selera kalian masing-masing.
Tenang aja, kalau masih kurang kalian juga bisa pilih lebih banyak watchwish di aplikasinya. Bahkan kalian bisa custom atau pasang foto kalian sendiri, foto pacar atau foto favorit kalian jadi wallpapernya. OLED Meta S2 ini juga nyediain beberapa pilihan widget yang bisa kalian akses dengan swipe layarnya dari kanan ke kiri gitu ya. Nanti ada beberapa opsi widget seperti widget aktivitas, terus widget heart rate, ya, kesehatan gitu ya, ada weather dan juga music. Tentu aja kalian masih bisa kurangi dan tambah sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Untuk bisa mengaktifkan dan menyambungkan dengan HP kalian, OLED Meta S2 ini dibekali Bluetooth versi 5.4 dan juga aplikasi FitCloud Pro yang bisa kalian install baik di Android ataupun iOS. Dengan OLED Meta S2 kalian bisa banget ya untuk ngangkat telepon panggilan langsung dari smartwatch-nya karena punya fitur Bluetooth call, dan di bagian bodi jamnya itu juga ada mikrofon dan speakernya ya. Ini berguna banget misalnya kalian lagi nyetir atau tangan kalian lagi kotor buat pegang HP. Tapi untuk fitur Bluetooth call ini, jenis panggilan yang tersupport itu pasti bisa adalah panggilan yang biasa atau yang pakai pulsa ya. Untuk panggilan aplikasi pihak ketiga misalnya seperti WhatsApp itu belum tentu bisa di semua device HP yang terhubung. Untuk notifikasi aplikasi kayak WhatsApp, Instagram, email itu semuanya masuk dengan lancar ya. Memang kita belum bisa balas ketik langsung dari jamnya, tapi buat sekedar screening pesan masuk ini udah ngebantu banget ya. OLED Meta S2 ini juga bisa banget kalian gunakan untuk memantau kesehatan kalian karena jam ini punya pemantauan detak jantung 24 jam, cek oksigen dalam darah SpO2, sleep tracking buat ngecek kualitas tidur, sampai manajemen siklus menstruasi buat pengguna wanita. Di belakang jamnya ada sensor kesehatan yang akan berfungsi untuk memantau kesehatan kalian sehari-hari ya. Untuk akurasi sensornya ini jujur bukan alat medis dan bukan yang istimewa banget. Jadi gunakan data ini sebagai referensi harian aja. Tapi untuk melacak langkah kaki atau kalori ini udah cukup bisa untuk diandalkan. Bagi kalian yang hobi olahraga, tenang aja. OLED Meta S2 ini juga mensupport hobi olahraga kalian dengan menyediakan beberapa mode olahraga yang bisa kalian pilih. Ini di jamnya sudah ada beberapa yang bisa kalian pilih ya, misalnya seperti lari, jalan kaki, naik gunung, sepedaan, lompat tali, dan lain-lain. Karena presetnya di smartwatch untuk mode olahraga itu hanya 9, ini tenang aja, di aplikasinya kalian juga masih bisa memilih berbagai macam tipe olahraga yang kalian inginkan ya. Tinggal kalian pilih aja dan kalian masukkan ke jamnya. Yang menarik juga dari OLED Meta S2 ini, jam semurah ini bisa sinkronis ke Strava ya. Lewat aplikasi pendukungnya di HP, kalian tinggal hubungkan akun aja ke Strava-nya. Begitu kalian selesai sepedaan atau lari di sport mode di jam ini, datanya bakal otomatis disinkron ke Strava. Jadi buat kalian yang memang butuh validasi atau sekedar pamer pace lari di media sosial, OLED Meta S2 ini siap memfasilitasi tanpa bikin kantong jebol. Nggak bisa dipungkiri, salah satu selling point paling besar di OLED Meta S2 ini adalah baterainya. Di saat smartwatch lainnya rata-rata tuh mentok di 200 atau 300 mAh, OLED Meta S2 ini menyematkan baterai raksasa 1000 mAh. Menurut klaimnya, jam ini bisa standby sampai 45 hari. Wih, ini sebulan lebih loh. Sedangkan untuk pemakaian harian normal, baterainya bisa tahan kira-kira sampai 15 hari. Wih, masih lama juga ya. Waktu pengecasannya ini cuma butuh sekitar 3 jam ya, berkat fitur fast chargingnya. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Ini OLED Meta S2 ini punya plus minusnya sendiri ya. Untuk kelebihannya, Meta S2 ini punya harga yang murah ya, super murah malah. 200 ribuan aja, tapi pakai baterai yang monster 1000 mAh. Dan dia juga bisa sinkron ke Strava tentunya. Untuk konektivitas dia juga bisa untuk mengangkat Bluetooth call dan juga bisa untuk lihat notifikasi, dan ini sudah tahan air IP68. Untuk kekurangannya, Meta S2 ini karena masih pakai layar TFT ya, bezelnya jadi lumayan tebal, terus visibilitas di bawah terik matahari juga kurang maksimal ya, masih silau gitu lah. Terus ukurannya ini karena pakai baterai yang besar juga 1000 mAh, jadi itu ya, jadi tebel gitu, lebih tebel. Terus akurasi sensornya ini untuk budget watch lah ya, bukan data-data yang punya presisi tinggi lah.
Terus siapa yang cocok beli smartwatch ini? Kalau kalian pelajar, pekerja, atau orang tua yang butuh jam tangan digital yang pintar, terus awet baterainya, dan sekedar butuh notif dari HP biar nggak telat balas pesan, ini sih worth it banget ya. Terutama buat kalian yang suka lari atau main Strava, tapi belum ada budget buat beli smartwatch misalnya yang ada GPS-nya yang harganya mahal. Jadi gimana menurut kalian dengan harga setara 2 kali ngopi di coffee shop yang agak mahal ya? OLED Meta S2 ini menarik nggak untuk dibungkus? Kalau menurut saya sih ini worth it banget ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau tertarik nanti link pembeliannya juga akan saya taruh di deskripsi. Oke, itu dari review jujur dari OLED Meta S2 ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman kalian yang lagi cari jam murah, dan subscribe biar nggak ketinggalan review gadget seru lainnya. Oke, saya pamit. Bye!